Di situ itu teman saya itu namanya Mas Agung. Mas Agung tuh bawa anak. Terus habis itu anak kecil tuh keluar. Tahu-tahu keluar tuh lari-lari ke samping yang kosong saung itu ngobrol. Terus Mas Agung, anak yang mana? Ntar malah lari kemana nih? Belum daerah sini gitu. Kita lihat dia itu lagi ngobrol. Lah ngobrol sama siapa itu Mas? Kok ngobrol apa nyanyi? Dipanggil tuh. Nak sini nak. Namanya Mikael sini. Habis itu udah panggil sini, malam-malam ntar kenapa-napa, hilang napa-napa gitu kan, candaan gitu anak. Lagi ngapain sih? Ngobrol sama tante-tante katanya. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber yang akan bercerita nih tentang pengalaman mistisnya ketika dia mengontrak di salah satu daerah di pusat kota Jakarta, di mana di tempat dia ngontrak itu pernah ada tragedi bunuh diri. Dan seperti cerita yang udah pernah ada di Lentera Malam sebelum-sebelumnya, ketika ada seseorang yang gantung diri di suatu kontrakan atau kos-kosan, itu gue jamin pasti epic ceritanya, bakal serem-serem banget. Dan sebelum masuk ke ceritanya, kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, Om Ukis. Om Ukis, apa kabar Om Ukis? Oke, siap. Wah, baik-baik. Wih, sehat nih ya? Sehat. Wah, ini cerita baru lagi nih dari Om Ukis tentang pengalaman mistisnya. Ini kejadian tahun berapa, Om? Tahun 2013. 2013. Jadi pada saat saya itu ditawarin kerja di I.O. bantuin. Kan ada gaji lumayan tuh. Iya. Kurang lebih 5 jutaan lah kayak gitu. Oh, di tahun itu cukup tinggi ya? Cukup tinggi ya. Iya. Tapi kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Oh, 12 jam. 12 jam. Iya. Dan ini kejadiannya setelah yang pesugihan itu atau belum, Tom? Kalau ini kan katakanlah baru. Kalau pesugihan kan udah lama banget. Lama-lama ya. sebelum ke Jakarta istilahnya kan. Iya, berarti ini kejadian jauh setelah kejadian yang pesugihan atau benar. cerita-cerita Om Ukis sebelumnya. Kalau yang belum pernah lihat Om Ukis sudah pernah cerita di sini tentang pesugihan Dewi Lanjar dan juga pesugihan Tuyul ya benar. Dewi Lanjar itu Om Ukis mau mencoba kaya waktu itu ya. Iya. Tapi gagal. Yang kedua, Om Ukis nemenin teman untuk nyari pesugihan Tuyul lah. Jadi nanti habis dari video ini bisa mampir ke video Mukis yang sebelum-sebelumnya udah kita shoot di Lentera Malam. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih, kalau Lentera Malam sekarang ada konten eksklusif yang cuma ada di Spotify. Jadi cerita-cerita yang ada di Spotify itu nggak akan kita upload ke YouTube Lentera Malam. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita-cerita tersebut, bisa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Kita udah upload beberapa cerita yang cukup epic. Mungkin nanti gue tongolin sini thumbnail dari cerita-cerita itu. Abis dari video ini nanti mampir aja ke Spotify-nya Lentera Malam. Oke, Om Ukis udah siap nih buat cerita malam ini? Oke, siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Kejadian ini kurang lebih tahun 2013 kemarin. Jadi awal cerita ini tuh saya tuh diajak saudara saya itu bekerja di daerah Kuningan, Rasuna situ. Rasuna Said benar. Itu perusahaan I.O. event organizer untuk acara-acara nikahan atau acara pesta atau apa gitu. Yeah. Saya ditawarin kerja dengan sistem kontrak. Kamu mau nggak kerja 6 bulan? Soalnya kegiatan di I.O. itu banyak gitu. Terus kerjanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore dengan gaji lumayan, waktu itu 5.000 kan lumayan itu tahun 2013. Habis itu biar nggak telat, kita itu dikontrakin di daerah Kuningan, kurang lebih 10 menit dari kantor ke kontrakan itu 10 menit. Lah itu dikontrakin di tempat situ, itu dicariin lah. Nah cerita kejadian ini mulai dari kontrakan itu, kisah ini baru dimulai. Gitu. Jadi saya di sini tuh mau bercerita pengalaman saya tentang apa ya, di kontrakan itu kejadian-kejadian mistis. Udah ACC udah setuju ikut kerja, saya sama ponakan saya itu namanya Bang Ari ke tempat kontrakan. Nah di tempat kontrakan itu yang udah dicariin perusahaan, itu kita pindahan, otomatis pindahan, nggak bisa masuk mobil. Dalam arti kita kan harus bawa lemari plastik, segala macam tas, segala macam buat naik ke 6 bulan ke depan. Terus
pakai motor. Nah, terus saya dibantu saudara saya itu namanya Mas Yadi, bantu pindahan. Di kontrakan itu kebetulan di situ ada banyak kontrakan 10 pintu 1 2 3 4 5 lorong 1 2 3 4 5. Lah kebetulan saya paling ujung banget dan sebelahnya lagi itu ada kayak kebun kosong dalam arti ada kayak saungnya kecil dan itu buat parkir orang-orang kontrakan situ. Dan kanan kiri di tembok belakang ada tanah kosong. Singkat cerita saya kan pindahan tuh ditemenin saudara, saya kontrak sama Bang Ari, ditemenin oleh Bang Yati. Lah Bang Yati itu kebelet pipis, buang air kecil. Kita masih baru, masukin barang, masih berantakan. Dia asal pipis di pojokan yang tempat buat parkir itu. Di situ ada pohon sawo sama ada saung. Dia pas pipis di pohon sawo itu. Loh, nggak jadi buang air kecil, Mas Jadi? Nggak. Saya langsung ke situ aja, sembarangan aja, ntar malah bau pesing. Alah, buang air kecil ini, dia bilang gitu, udah itu. Besoknya kan saya udah mulai kerja tuh. Habis itu saya di kerjaan ditelepon sama Mas Yadi. Mas Yudis, ini saya dimimpiin ketemu cewek, katanya saya suruh minta maaf. Minta maaf, kenapa Mas Yadi? Jadi saya itu kencing di sawo itu katanya ngencingin dia. Saya suruh minta maaf. Bercandaan kali. Saya kira memang bercandaan. Orang ini kadang-kadang sering bercandaan. Berikutnya itu besoknya lagi, ya kayak seperti biasa pulang, terus saya kenalan sama warga kontrakan. Besoknya lagi hari kedua saya kerja, saya ditelepon Mas Yadi lagi itu. Mas, saya itu dimimpiin lagi nih, saya bener-bener suruh minta maaf gitu. Minta maaf sama siapa? Sama cewek mbak-mbak yang dimimpiin itu, katanya saya suruh minta maaf yang di sawo gitu, di pohon sawo itu. Wah, ya bener aja Mas Yadi. Iya, ya udahlah, ntar pulang kerja ke rumah aja, ntar saya temenin gitu. Udah pulang kerja sore, di gubuk itu saya duduk, dia bener-bener duduk di pohon sawo itu, ngikutin apa yang instruksi yang dia mimpiin. Udah minta maaf, terus habis itu kita ngobrol, ya udah lain kali kalau buang air kecil permisi atau jangan sembarangan, saya bilang gitu. Udah saya udah ini, ya udah yang penting udah minta maaf, ibarat kata minta maaf yang penjaga. Habis itu tetangga saya itu namanya Mas Angga. Mas Yudis, itu temennya kenapa tadi di situ? Iya Mas Angga, itu udah 2 kali dimimpiin gara-gara kencing di pohon sawo itu gitu. Kok sama ya? Dulu saya 2 tahun yang lalu baru di sini pindahan. Itu bapaknya dia tergesa-gesa buang air kecil, kencing di situ, suruh minta maaf, benar-benar minta maaf sampai apa ya? Katanya pinggulnya itu sampai sakit. Jadi habis minta maaf itu jadi sembuh. Tapi jadi itu nggak tahu antara saya percaya sama enggak. Lah kok ini kejadiannya kok sama ya? Iya sama dan orang yang berbeda gitu. Ada apa ini? Tapi ya sudahlah, saya anggap yang lalu. Dan hari berikutnya, saya tuh tiap pagi menjelang subuh ada kayak orang nyapu pakai lidi, seret gitu. Dan tiap saya tengok di jendela di kebun yang kosong kecil itu buat parkir, itu nggak ada apa-apa. Cuma ada parkir, ya orang-orang kontrakan situ yang parkir di situ gitu. Dah kok nggak ada apa-apa, tapi kok ada suara itu. Kayak orang nyapu. Gila saya mau tidur lagi, bunyi lagi, kayak orang nyapu lagi. Terus saya ini lagi, nggak ada lagi. Saya jadi bering, saya tinggal tidur, saya tutup. Semakin saya tutup, suaranya itu semakin ada. Sampai semakin jelas. Akhirnya saya yang itu kontrakan itu 2 petak. Yang pertama itu buat saudara saya Ari, yang kedua itu kamar itu buat saya. Saya nyusul ke Ari. Ari, itu saya dengar suara. Apaan sih kamu ngigo? Udah tidur sini tidur. Ya udah, akhirnya saya tidur berdua di situ ada temennya. Nah besoknya lagi saya ngobrol sama tetangga. Ke bangga, saya malam-malam kok sering dengar suara orang nyapu. Masa sih? Kalau menurut dulu cerita sih katanya iya, tapi nggak tahu saya kalau masnya dengar gitu. Ada apa ya? Waduh kurang tahu saya. Setahu saya sih dulu tempat yang masnya tinggalin itu tempatnya anaknya ibu kos. Namanya Mimi, tapi udah meninggal katanya. Udah meninggal, iya. Akhirnya lama itu orang keluar masuk terus gitu. Jadi di kontrakan itu bangunannya itu bangunan lama sih, makanya di situ lumayan murah gitu.
Oke, terus kerja seperti biasa. Saya semakin gaul sama orang kontrakan situ. Terus saya deket sama Bang Edi. Bang Edi itu dia cerita katanya jual tahu susu, terus susu kedelai gitu di Kebayoran. Kontrakan sini orangnya baik-baik. Terus habis itu kalau umpama pengen pas lewat di Kebayoran mampir aja. Bentar saya kasih tahu susu sama susu kedelai gitu. Oh ya, makasih Bang Edi. Lah kebetulan saya bekerja, itu siangnya itu diajak meeting bos saya ke Kebayoran, daerah Kebayoran. Saya teleponnya, Bang, saya di Kebayoran. Ya udah mampir sini. Saya mampir ke kiosnya dia. Ngobrol-ngobrol, terus dibawain tahu susu, bawain itu segala macam. Udah makasih ya, saya pulang dulu nih. Nggak saya buat ke kantor, takutnya ntar di kantor kan habis nih. Iya. Saya bawa ke kontrakan dulu. Lah di situ saya ketemu istrinya Bang Edi. Pak, dari mana? Ini dikasih Bang Edi. Loh, Bang Edi? Oh, Bang Edi di kamar mandi? Lah, serius? Iya. Dia kadang gitu, kalau siang kadang pulang, kalau pas kios sepi, apa-apa dia pulang. Oh gitu. Kalau nggak nonton TV, nge-game atau apa, kalau sepi. Ini nggak tahu nih, kok diem aja, cuman tutupan pintu grep gitu doang. Terus tahu-tahu dia nggak nyapa masuk ke kamar mandi, akhirnya ngocor mandi kali atau nggak pernah dia mules kali, dia bilang gitu. Nyablak, orang Betawi gitu, nyablak. Ke kamar mandi langsung, nggak ke saya tanyain, Bang, pulang, dia mulu. Gitu. Bang Edi kan di sana. Lah saya sekarang Kebayoran ke Kuningan, butuhin waktu kurang lebih 30-an menit lah, macet siang. Dan jalan duluan juga Om Mukis duluan. Saya duluan, saya pamitan dibawain oleh-oleh kan itu. Saya telepon tuh, Bang Edi maaf nih, Bang Edi udah di rumah? Enggak, saya bawa iseng telepon, maksudnya, Bang Edi, lah kan kamu, saya masih di kios ini. Lah Bang Edi, maaf nih ya, bukan saya ngadu domba. Saya ketemu si Empok, katanya udah di rumah. Serius tuh? Iya. Yaudah, saya balik dah. Gitu, dia balik. Aduh, saya ntar dikira ngadu domba apa gimana ini. Tapi di dalam siapa laki-laki atau siapa, takutnya maaf, tanda kutip, selingkuh apa gimana. Bang Edi datang. Serius, Lis? Iya, tadi istrinya bilang. Istrinya diketok-ketok, Neng. Lah, Bang, bukan ini kamar mandi, Bang Edi. Lah ini baru datang. Lah terus yang kamar mandi siapa? Kita sampai bertiga itu ke sana tuh, masuk. Ayo, Lis, siapa? Lah tadi gimana, Neng? Tadi itu saya panggil, Bang Edi balik, tapi diem aja, suara pintu, klep gitu kan, punya kunci masing-masing katanya, klep gitu doang. Terus, Bang, kemana Bang? Tahu-tahu masuk ke pintu kamar mandi. Kamar mandi kan kalau di kita semua itu plastik gitu, dari PVC itu, grep gitu. Tahu nyalain keran, saya kira langsung ke kamar mandi apa banget besar ya di situ Bang. Itu akhirnya masih ngocor. Lah itu siapa? Oh, kita bareng-bareng tuh grebek. Takutnya kan maaf maling apa-apa gitu. Kita ke sana. Kita bongkar blek itu nggak ada siapa-siapa, tapi keran nyala. Kerannya nyala, nggak ada siapa-siapa. Lah siapa tadi? Tadi ada suara nggak? Nggak ada. Wah, jadi merinding kita. Ada apa lagi nih? Iya. Habis itu next lah, saya udah biarin lah. Mungkin istrinya apa nyalain air lupa atau gimana di situ kita mungkin istri nyalain air lupa apa gimana Bang Edi. Bisa juga ya. Ya udahlah, biarin dia mungkin halu apa gimana. Habis itu udah tuh next lah saya biarin gitu. Lewat gitu. Kita balik ke kantor, pulang seperti biasa. Hari berikutnya itu tetangga saya itu dia itu nginep di saudaranya. Dia itu orang Bogor, kemalaman nginep di saudaranya yang agak nomor 3 dari saya itu. Dia nginep di situ. Dia itu tahu-tahu tuh keluar. Ada yang nangis. Dia bilang gitu. Kita pun pada kaget. Apaan sih? Langsung kita ikut keluar. Ada apa? Saya dengar ada yang orang nangis gitu. Bercandaan mulu gitu. Akhirnya dia di hari itu juga minta diantarin pulang ke Bogor. Akhirnya diantarin tuh naik motor. Ya udah, inilah daripada bikin heboh warga kontrakan, akhirnya diantarin tuh. Jadi kejadian tuh kayak aneh-aneh gitu. Terus seperti biasa pagi itu saya masih dengar suara orang nyapu. Jadi kayak saya itu kayak terbiasa orang nyapu pagi itu. Sering berarti itu Bu? Sering. Saya anggap biasalah. Momen kalau saya takut nanti malah tambah kenceng nih dalam hati saya. Yang penting saya doa gitu, saya tidur udah biasa. Jadi udah kayak biasa. Biasa pagi langsung kerja, pulang sore gabung biasa kita bersosialisasi sama tetangga kontrakan. Nah, di situ itu namanya Bang Joni, panggil Bang Joni. Bang Joni curhat ke saya, oh Lis, kamu gimana bentar sih? Ya, gimana lagi?
enak lah warga sini, orangnya baik-baik, saya bilang gitu. Tapi saya jengkelin tuh sama tetangga yang satu itu tuh. Kenapa Bang Joni? Masa saya lagi tidur, istrinya dia tuh sering masuk ke tempat saya gitu. Jadi kata Bang Joni itu, dia kan kerjanya kan security malam. Kalau pagi kan dia tidur. Setiap istrinya belanja, katanya istrinya tetangganya itu sering bolak-balik masuk kayak gitu itu. Ke dalam kontrakannya? Ke dalam kontrakannya Bang Joni gitu langsung. Kalau gitu diselesain aja Bang, nggak bagus. Maksudnya ngomong baik-baik. Kalau pengen bagus ya ngomong ke orangnya langsung, biar nggak tersinggung. Tapi kalau abang nggak berani ngomong ke yang istrinya yang bolak-balik situ, kan kita nggak tahu dia mau ngapain. Maaf tanda kutip mau apa gitu, mondar mandir. Nah terus di sana ada yang hilang nggak? Enggak sih, dia cuma mondar mandir. Kan kita tidur risih. Saya tidur sampai ngantuk-ngantuk dijaga. Habis itu ya udah kita ngomong ke suaminya aja. Kalau nggak ngomong ke istrinya aja. Kalau istrinya si Bang Joni aja. Kalau pergi suruh ngunci. Terus diomongin, Dek, kalau kamu pergi belanja dikunci kan? Kunci aja. Loh, setiap saya pergi saya kunci. Dia bilang gitu. Hah? Terus terang nih Dek, saya baru ngomong sama si Ukis nih. Saya itu baru curhat. Itu tetangga kita itu kalau kita tidur mudah. Enggak kok Bang, saya kunci saya bawa belanja. Dia kan belanja ke Pasar Karbela sana. Kunci saya bawa kok Bang, isi di dompet. Nah terus yang mondar-mandir, halu kali tidur, halu mulu. Dia bilang kayak gitu, mondar-mandir. Terus it's okay lah gitu. Ada-ada aja nih kayak di dalam benak saya kayak ini kesannya ada penampakan kayak yang aneh kayak gitu. Iya. Terus habis itu seperti biasa kerja, terus saya balik lagi kontrakan, namanya sosialisasi sama warga kontrakan semakin dekat. Saya dekat lagi nih sama tetangga yang satunya, namanya Kemot. Nah, panggilannya Bang Kemot. Bang Kemot ini, itu istrinya dia, itu sering ke yang agak sebelah sana. Tapi tahu-tahu istrinya main ke tempat yang sana, tahu-tahu muncul dari sini gitu. Lah, padahal itu buntu. Kamu dari mana? Katanya ke sana gitu. Ya saya heran nih, istri saya kok kayak kembar, ada yang aneh-aneh, mabok kali lu, saya bilang gitu. Saya kira mau nggak serius gitu. Jadi dari kejadian-kejadian ini kayaknya kok ada yang aneh gitu. Ada yang nggak beres daerah sini gitu, daerah kontrakan sini. Seperti biasa habis pulang kerja, oke, saya pulang. Itu benar, tahu-tahu itu ada benar yang dikatakan orang Bogor itu ada wanita yang nangis di samping saung itu, nangis di sebelah pohon sawo, nangis dia gitu. Saya kira maaf nih kayak orang gila apa gitu. Padahal kan di masuk kontrakan itu ada gerbang kecil buat kita gitu. Kalau orang luar nggak mungkin dia bisa duduk di situ, tahu di sini ada tempat parkir apa. Saya lihat intip itu bener-bener ini pohon sawo. Ini kayak kupu gitu, dia nangis di situ. Saya amat-amatin gitu tuh. Jadi merinding. Saya amat-amatin itu. Lah, ini serius beneran apa enggak ini? Saya lihat-lihat ini. Mungkin dia tahu saya ngawasin kali ya. Dia nengok itu tapi nggak kelihatan mukanya. Nengok kena, iya. Jadi kena rambutnya. Kayak rambut acak-acakan kayak gitu. Dan ininya itu kayak kotor gitu. Kotornya itu nggak beraturan. Kalau tanda kutip orang gila kan hampir semua kotor gitu. Itu kayak nggak beraturan gitu. Lah, jam segini saya sampai mau ngomong itu nggak bisa, kayak kaku gitu. Mau ini nggak kaku. Aduh. Akhirnya saya agak bisa ini, saya langsung nyusul ke saudara saya itu, si Ari itu. Ari, ada itu. Ada itu. Jangan ini. Ada apaan sih? Tinggal tidur. Ari, ada perempuan nangis, serius. Setelah gitu nggak ada di jendela itu. Akhirnya udah tidur bareng kita aja gitu. Saya habis itu deg-degan terus. Sampai jadi kayak kepikiran terus. Itu ada apa itu di situ? Kalau orang tanda kutip orang gila nggak mungkin. Terus nangis di situ. Terus dilihat dari kejadian kemarin itu menyangkut tentang kayak apa ya? Perempuan gitu. Iya, menyingkup sosok perempuan yang kayak menyerupai, yang apa gitu. Aduh, ada apa ini? Habis itu saya dapat giliran di libur. Kita kan libur itu ngikutin jadwal tergantung acaranya itu ada pas senggang nggak. Kita libur tuh. Habis libur kita manggil teman-teman tuh, ayo main ke sini, silaturahmi ke sini. Kebetulan di situ itu teman saya itu namanya Mas Agung. Mas Agung tuh bawa anak kecil gitu.
Terus habis itu anak kecil tuh keluar. Tahu-tahu keluar tuh lari-lari ke samping yang kosong saung itu ngobrol. Terus, Mas Agung, anak yang mana? Itu keluar. Ntar malah lari kemana nih? Belum daerah sini gitu. Kita lihat. Dia itu lagi ngobrol. Lah, ngobrol sama siapa itu, Mas? Kok ngobrol apa nyanyi? Iya, dia ngobrol sama siapa ya? Dipanggil tuh. Nak, sini nak. Nah, Mikael, sini. Malam-malam ntar kenapa-napa. Hilang napa-napa gitu. Candaan gitu anak. Lagi ngapain sih? Ngobrol sama tante-tante katanya. Wah, ngobrol sama tante-tante. Ah, serius ya, Mas Agung. Ini anaknya kenapa? Katanya ngobrol sama. Ntar dulu aja, biarin. Terus habis itu ditanyain tuh ngobrol sama apa? Iya, ngobrol sama tante-tante di situ gitu. Nunjuk di saung gitu. Lah terus tantenya sekarang di mana? Udah pergi. Ayah manggil sih gitu dia. Ya, serius? Iya. Oh, yaudahlah. Habis itu, Mas Agung, ada apa ya? Terus terang nih, saya ceritain nih. Kemarin saya juga ngimpi ada sosok perempuan di situ nangis. Mungkin yang dimaksud Mikael tante-tante itu kali. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Setelah Mas Agung itu manggil anaknya yang tadi itu kan ngobrol, mending namanya ini anak masih suci katakanlah bisa ngobrol sama makhluk halus. Jadi kita itu kan punya teman namanya Adi Ahmad, dia itu katakanlah kiai, ustadz, orang pintar gitu. Orang ngerti lah ya. Orang ngerti. Mending kita minta tolong ke beliau gitu. Ya udah kita tinggal nunggu jadwal. Soalnya kan kerjaan saya itu libur itu nunggu kegiatan itu berkurang. Nah, seminggu sekali itu kegiatan berkurang baru bisa libur. Setelah saya libur, saya itu ngontak, Mas Agung, bisa nggak kita ketemu sama Mas Adi Ahmad? Oke, saya kontak. Ternyata langsung bisa, ntar malam gitu. Ya udah begitu malam Adi Ahmad main ke tempat saya sama Mas Agung itu. Ya udah ngobrol bla. Terus saya ceritain semua itu. Bang Adi Ahmad, ini di kontrakan ini kejadiannya itu hampir rata-rata itu kayak penampakannya, atau bisa dikatakan teror atau penampakan, atau yang muncul itu kebanyakan perempuan. Apakah ini gerangan? Saya bilang gitu. Coba nanti saya cek dia. Dia kan Bang Adi Ahmad itu bisa katakanlah bisa nerawang. Bisa lihat situasi, kondisi barang-barang goib atau apa, dia itu tahulah, ada ilmunya dia itu. Gitu. Jadi Adi Ahmad, oke, dia cerita itu, dia itu sholat, nggak tahu tuh sholat kayak bawa sholat sunnah atau sholat apa gitu, terus dia berdoa, terus itu habis doa itu, dia itu kayak apa ya, baca itu tasbih itu sambil ngomong itu, kayak komunikasi benar, kayak komunikasi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Habis itu lama itu dia gitu, udah kita agak tinggalin, kita maksudnya kan nggak enak gitu ya. Dia lagi menjalani ritual kayak gitu. Habis itu baru dia cerita. Yang ada di sekitar sini memang sosok perempuan, jadi dia itu kesannya itu kayak ingin menyampaikan sesuatu gitu. Bisa dikatakan dia itu pemilik daerah sini gitu, daerah sini dikatakan. Terus dia itu jarang-jarang makamnya itu jarang-jarang ditengokin. Itu ini ya, anaknya ibu kos gitu. Oh, itu berarti anaknya Bu Ana, berarti si Mimi gitu. Nah, singkat cerita, yang saya pernah diceritain tetangga sebelah itu katanya di situ tempat menggantung Mimi itu ada hubungannya nggak sama? Iya itu. Oh, berarti istilahnya kayak arwahnya Mimi bergentayangan, ibarat kata gitu. Habis itu enaknya gimana nih Bang Adi Ahmad? Enaknya ya kamu harus ketemu sama Bu Ana, ngobrol baik-baik. Nah, kayaknya Bu Ana juga lagi ketutup auranya kayak gitu, kayak gelap gitu Bu Ana yang itu. Sebelumnya itu saya udah main Bang Adi sebelum masuk ke tempat saya itu memang kita berpapasan sama Bu Ana. Bu
Buana izin, ini teman mau main mungkin sampai malam kayak gitu kan. Berarti Ade Ahmad itu ngelihat sosok si Bu Ana itu. Bu Ana sebelum main ke tempat saya kan, soalnya kan Bu Ana itu rumahnya agak seberangan sama kontrakan. Nah, ketemu kita berpapasan. Oh, itu yang punya kontrakan, iya. Gitu. Habis itu Bang Adi, ya ini Mimi itu masih istilahnya kayak gentayangan. Bu Ana juga itu agak ketutup auranya gitu. Jadi kalau kamu bisa nemuin Bu Ana ini, ajak ngobrol gitu. Kalau bisa nanti ketemu sama kita. Gitu. Bilang aja, tanda kutip kan kita kan hidup di Jakarta kan apa-apa bayar. Bilang aja, kita nggak mungut biaya. Gratis, free. Udah, nanti mesti kita buat komunikasi ini. Maksudnya, kamu temuin dulu Bu Ana. Gitu. Nah, terus habis itu, Bang Adi udah pulang seperti biasa. Kita kerja seperti biasa. Kebetulan, next berikutnya itu pas saya libur itu Bu Ana itu narikin mulai dari uang sampah kebersihan itu terus narikin bayar kontrakan yang bulanan-bulanan itu gitu. Dari itu saya mau beraniin diri. Permisi Bu Ana, ya ada punya waktu nggak? Saya ada yang mau saya omongin. Oh, tentang apa? Iya, saya pengen ngobrol sebentar, saya bilang gitu. Ya udah ngobrol. Saya ceritain, Bu Ana, selama saya di sini itu saya mengalami kejadian-kejadian yang agak aneh gitu. Saya cerita itu apa adanya, bla bla bla. Saya ceritain semuanya. Terus Bu Ana lagi mikir tuh. Terus Bu Ana itu menceritakan kalau dia itu memang jarang ke makam anaknya yang Mimi itu. Dia cerita memang anaknya itu mati dengan cara tragis. Katanya habis putus dari pacarnya, dia itu gantung di pohon sawo itu tadi, dan gantung diri ditolong oleh warga situ dan dibawa ke rumah sakit tidak tertolong, meninggal. Ya. Gitu. Mungkin dia itu ada sesuatu yang belum sempat disampaikan. Pas dia bunuh diri itu juga nggak ninggalin wasiat apa tulisan apa gitu. Nggak ada pesan-pesan ke orang. Nggak ada pesan apa-apa gitu. Habis itu saya ngomong ke Bu Ana, Bu Ana, saya punya temen itu bisa dikatakan dia ustadz. Dia itu tahu tentang supranatural kayak gini gitu. Dia juga nggak mau dibayar apa-apa, dia hanya mau nolong gitu. Siapa tahu ini jodoh kita untuk biar nggak ada gangguan apa-apa. Iya, sebelum Ogis di sini tuh itu tuh sering keluar masuk orang nggak betah gitu. Oh, banyak yang nggak betah di kontrakan itu. Jadi ada kayak penampakan gitu. Tapi ya kita biar tahu itu memang benar-benar penampakan anak ibu Mimi itu atau mungkin yang lain kayak gitu. Nah, usut punya usut, saya tanya, kita pada ngobrol nih. Ternyata kata kontrakan yang paling lama, saya nanya nih kontrakan ini orang yang paling lama mana nih? Ada tuh kontrakan yang paling lama. Namanya itu Babaudin. Orang yang kontrakan di situ paling lama. Saya nanya, Babaudin, maaf, Babaudin di sini kontrak paling lama. Iya, saya paling lama ini. Gitu. Bangunan ini baru sampai ini. Udah berapa tahun? Ya kurang lebih hampir 20-an tahun lebih lah. 20 tahun. Saya nggak, iya dia ngontrak di situ tuh. Ini kan bangunan lama ini. Saya belum diperbaiki ini. Dulu katanya mau dibuat kos-kosan eksklusif apa-apa. Dianya keburu nikah lagi, yang punya Bu Ana itu nikah lagi. Gitu. Oh nikah lagi? Iya, itu suaminya kan masih berondong gitu. Oh. Bu Ana ngeblonjong. Tahu nggak itu suaminya itu? Itu kan suaminya dulu pacarnya anaknya. Langsung saya kaget. Wah, ternyata suaminya Bu Ana itu dulu pacarnya Mimi. Nah, Mimi itu mungkin itu sakit hati gara-gara pacarnya itu nikah sama ibunya. Oh, deket sama ibunya. Iya. Oh, nikah sama itu. Iya. Babaudin itu cerita. Nah, jadi mungkin Mimi itu sakit hati kayak gitu. Itu pacarnya tapi kok tahu-tahu nikah sama ibunya gitu. Dan itu jeleknya lagi itu suaminya itu cuman pengen ngeretin hartanya doang gitu. Itu kayaknya udah nggak sewajarnya itu cintanya itu gitu. Kayaknya mama pelet atau gimana gitu. Ah, Babaudin bisa aja. Iya. Soalnya tadinya pacaran sama anaknya. Tahu-tahu ini nikahnya sama ibunya. Oh, berarti nikah rame-rame? Enggak, kayaknya nikah bawa tangan gitu dia bilang itu. Soalnya nikah siri gitu. Nikah siri ya. Soalnya
Bu Ana itu suaminya kan kayak orang angkatan. Kalau nikah lagi katanya udah nggak dapat uang pensiun. Katanya seperti itu. Oh gitu. Habis itu saya baru tahu kuncinya ini. Oh kayak gitu berarti sakit hatinya Mimi bunuh diri karena pacarnya nikah sama ibunya. Ini Bu Ana nggak cerita nih sama Om Mukis pas lagi cerita kemarin? Nggak cerita kalau suaminya dia tuh ini nggak anak. Cuman bilangnya anaknya itu bunuh diri karenanya sakit hati. Dia bilang gitu. Kayaknya sakit hati atau gimana gitu. Iya. Habis itu baru tuh next berikutnya saya itu udah bisa jajan sama Adi Ahmad yang Ustadz itu sama Bu Ana juga. Udah tuh ngobrol tuh di tempatnya kita, soalnya di sana ada suaminya. Ngobrol. Bu Ana juga cerita kalau udah kita ke tempat Pak Ogi saja di kontrakan situ aja yang enak, main ke tempat kita. Yaudah nggak apa-apa gitu. Habis itu sebelumnya dia cerita, ini suami saya beberapa hari nggak balik, malah banyak yang nyariin gitu. Lah kenapa Bu? Iya nih, tahu-tahu ada debt collector nyariin, tahu-tahu ada kayak maaf lintas darat nyariin gitu. Orangnya kayak gitu, kalau minta beli apa-apa harus beli gitu. Iya. Gitu. Kemarin malah nggak adain mobil saya segala, dia bilang gitu. Curhat nih Bu Ana. Iya, Bu Ana curhat langsung. Baru habis itu Bang Adi Ahmad doa-doa ngobrol gini, Bu, ini kalau Ibu mau istilahnya tenang, ini terus terang Ibu kayak apa ya, kayak dipelet apa digendam apa di apa gitu sama bapaknya itu. Ntar saya izinin, saya lepasin gitu. Saya lepasin, soalnya kayak nggak sewajarnya Ibu mencintai orang yang masih muda seusia anaknya gitu. Masa sih? Iya, ntar saya sadarin gitu. Habis itu, pokoknya istilahnya saya buka auranya. Habis itu, Ibu sering-sering nengok ke makam, doain. Nggak seminggu sekali, tiap hari Kamis atau Jumat, sering doain kayak gitu. Ibu kan Muslim, kasih bacaan apa gitu kan. Oh ya, benar setelah doain semuanya, Ibu juga kaget, dia kebuka, nangis. Bu Ana ini nangis. Kebuka gimana maksudnya? Mungkin auranya kebuka, dia udah dia nangis. Tiba-tiba nangis gitu? Nangis, iya. Dia nyesel. Saya nyesel mengiyakan itunya pacarnya tuh nikahin ke Ana gitu. Itu sebenarnya pacarnya saya, tapi dia pengen ke saya. Saya kira ya udah biar saya duluan, Ana nanti cari yang bagusan kayak gitu. Tapi ternyata itu pacaran sama udah lama gitu. Saya nyesel gitu sampai Ana segitu. Dia nangis sekecil-kecilnya, dia ngomong semuanya diungkapin. Kesannya juga mengiyakan aja mau dinikahin sama Pak Indra, namanya Pak Indra. Jadi dia mau aja dinikahin sama Pak Indra. Indra itu kan seusia anaknya. Dia memang pacaran sama anak saya, tapi dia istilahnya kayak nembung mau nikah sama saya benar-benar. Tapi saya bilang kalau nikah resmi saya nggak bisa, soalnya nanti nggak dapat pensiunan. Jadi bisanya nikah bawah tangan. Tapi Pak Indra nggak masalah. Yang penting dia sayang sama anak, sayang sama anaknya. Mau bentuk rumah tangga yang baru gitu. Dulu dia nawarin mau tempat tinggal di Pak Indra apa di sana gitu. Tapi malah kenyataannya dia mobil digadain, apa-apa dimintain. Kadang dia minta apa harus gitu. Iya memang kayak nggak sewajarnya saya nurutin apa kata Pak Indra gitu. Ya udah Bu, ini Bu auranya udah kita buka, kata Bang Adi Ahmad itu auranya kita buka. Yang penting Ibu banyak-banyak doa, banyak-banyak istilahnya kayak sholat malam, banyak-banyak ibadah gitu loh. Terus anaknya jangan sampai dilupain, sering ditengokin di makam, sering kirim doa tiap habis sholat gitu. Tapi benar setelah itu selesai Ibu pengakuan, tak lama Bang Adi Ahmad pulang, suara bangsa biasanya suara tangisan, suara orang nyapu itu udah nggak ada. Benar-benar hilang tuh. Benar-benar hilang, nggak ada. Dan terus habis itu kita pulang kerja itu next berikutnya kita pulang kerja digemparin oleh Bu Ana. Dia minum obat serangga. Mungkin dia stres gara-gara harta bendanya pada dijualin oleh Pak Indra itu. Terus dia kehilangan anaknya karena pacarnya Mimi malah meninggalin Mimi pergi. Pacarnya itu malah kayak kesannya Bu Ana kan ngerebut gitu. Dia nyesel. Dia minum itu racun serangga. Jadi kita pada ngelarin ke rumah sakit. Ya syukur alhamdulillah ketolong. Itu minuman racun serangganya itu ketolong. Terus berikutnya itu bercerita sama kita, dia tuh udah mutusin cerai sama Pak Indra itu. Nah,
Terus syukur alhamdulillahnya ya kita next di situ udah nggak ada gangguan macam-macam, dari mulai sampai tadi orang yang menyerupai, sampai kita kadang salah sangka, sampai ada tangisan, sampai ada nyapu, udah nggak ada bersih. Dan saya di situ itu udah sampai benar-benar kontrak 6 bulan itu udah selesai gitu. Dan berikutnya belum lama saya main ke sana, di sana udah dibangun kayak kontrak kos-kosan mewah, sampai di kontrakan yang 10 pintu itu, sampai yang belakang yang tadi tanah kosong itu udah dibuat lagi gitu. Itu punya Bu Ana semua? Bu Ana semua. Oh, iya. Jadi udah kebuka dia mungkin. Iya. Mungkin Bu Ana nonton video ini ya, jadi Iya, mengingat masa lalu ya. Mohon maaf ya Bu, ini udah saya buka. Iya. Tapi ini buat pengalaman kita semua. Iya, Jadi kita itu bercermin dalam arti kalau kita punya pasangan, dalam arti kita mencari pasangan yang bukan logikanya atau itu bukan punya kita, nggak usah diyain gitu. Iya. Ya kan itu punya anaknya tadi. Iya, mungkin Bu Ana juga nggak sampai mikir kalau bakal anaknya itu bunuh diri ya. Benar. Karena Bu Ana tadi sempat ngomong, mungkin nanti setelah saya nikah sama si Indra ini, nanti anak saya bisa nyari yang lebih baik lagi dari si Indra. Iya, ini. gitu. Ternyata malah bunuh diri. Iya, Dan benar. dia nyesel akhirnya. Iya, sampai terjadi penampakan segala macam itu. Iya, dia sempat mau bunuh diri tuh ya. Nah, balik lagi ke cerita awal nih Om Mugis. Saya penasaran sama sosok yang masuk ke mimpinya si siapa namanya tadi? Yadi ya? Iya. Si Mas Yadi itu kan sama dengan mimpinya si Mas Angga. Mas Angga, iya. Yang ada di makanya. kontrakan itu. Suruh minta maaf. Itu sama. Jadi memang bener-bener itu, si Miminya itu. Nah, jadi dia itu mungkin dia pas di situ apa gimana ngencing di situ pas gitu kena gitu. Iya. Jadi kan itu di pohon sawo itu tempat bunuh dirinya kan. Iya, itu darahnya dia. Iya. Wah, itu ngejelasin nggak Mas Yadi? Sosoknya kayak apa gitu, perempuannya pakai pakaian apa gitu, atau kayak kuntilanak gitu? Cuman pas mimpi itu kamu ngencingin saya, biasanya kamu harus minta maaf ke tempat sana itu, suruh balik ke sana itu. Dia nggak Itu kan jelasin sampai 2 sosoknya kali gitu? itu. Nggak jelasin sosoknya sedetail apa gitu? Enggak, cuman dia bilang perempuan gitu doang. Iya. Sama kayak yang saya lihat waktu itu ada yang nangis itu saya lihat sama perempuan. Saya kira maaf tanda kutip apa ini orang gila atau apa. Tapi kok ketutupan rambut kayak gitu. Saya dia kayak yang ngawasin kita nengok kayak gitu. Saya langsung, waduh saya jadi nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa lihat makhluk-makhluk seperti itu gitu, makhluk gaib gitu. Aduh. Iya. Wah, ini Om mungkin sampai ditampakin juga sama sosok itu. Iya. Cuman yang masih jadi misteri sosok yang nyapu nih, karena belum ada yang lihat ya. Belum ada yang lihat, cuman Bunyi suara doang kayak nyapu kayak gitu. Dan satu lagi gitu, kontrakan ini sampai lupa saya, kontrakan itu kadang sering ada yang gangguin dalam arti kayak ngetok-ngetok pintu. Hampir semua 1 sampai 10 itu kadang gantian. Kadang pertama kali orang itu paling itu iseng. Setelah kita buka memang nggak ada. Tapi orang udah terbiasa kalau di atas katakanlah jam 2 ke mau subuh jam 2, jam 3, jam 4 itu kayak ada orang ngetok-ngetok gitu. Jadi dibuka nggak ada siapa. Jadi udah biarin dah. Biarin aja gitu ya. Jadi mereka orang lama-lama itu udah jadi biasa gitu. Iya, tapi kalau mungkin kalau ngetok-ketok belum sempat ngerasain tuh ya. Belum ngerasain, cuman suara yang nyapu itu. Iya. Mungkin kalau diketok-ketok dibuka ada sosok Mimi di situ. Waduh. Pingsan itu bisa jadi ya. Nah, balik lagi ke si ini nih. Orang yang paling lama tinggal di situ siapa namanya tadi? Abaudin. Iya. Nah, Abaudin itu kan hampir 20 tahun di tempat kontrakan itu. Dia nyaksin juga nggak sih kejadian yang gantung diri itu? Pas gantung diri, iya. Dia ikut nyelamatin bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit nggak tertolong kan sampai meninggal itu. Berarti dia saksi mata juga. Saksi mata dia. Cuman Abaudin ini bisa nyimpulin ini kan Mimi itu jalannya sama Mas Hendra, maksudnya pacarannya sama Hendra. Tahu-tahu kok Hendra itu malah nikahnya sama ibunya Bu Ana gitu. Ekstrem banget sih ini. Nah, kalau dari Abaudin ini sendiri pernah ngalamin hal mistis juga nggak? Dia pernah cerita nggak ke Om Mukis? Kalau dia itu ceritanya itu paling ketok-ketok pintu. Ketok-ketok pintu dan kadang dia itu malam tuh kadang ada mondar-mandir sosok perempuan gitu. Jadi kesannya itu kayak si Mimi gitu. Jadi kayak itu Mimi bukan gitu kan, orangnya kan dulu dia tinggalnya kan paling pojok yang saya tempatin itu. Jadi Abaudin masuk itu Mimi baru balik gitu. Dia kadang baru sadar, Mimi kan udah meninggal. Iya. Mimi kan udah meninggal, itu berarti ya langsung dia cepet-cepet doa dan deg-degan kata dia. Jadi dia kadang sering lihat Mimi mondar-mandir, itu kan Mimi kan udah meninggal, berarti itu siapa ya? Gitu kadang. Iya, karena si Mimi tinggal di paling pojok. Paling pojok yang saya tempatin itu, iya. Makanya pasti ngelewatin tempatnya Abah Udin itu ya? Iya, ngelewatin punya Abah Udin. Kadang seringnya Mimi baru balik gitu.
Terus dia baru sadar, lah Mimi kan udah meninggal. Kadang sering dia kayak gitu. Kayak gitu sering kejadian. Iya, kadang nggak ada orangnya, kadang parfum wanginya gitu kan sering modal mandir. Iya, Neng berangkat Neng kayak gitu. Kadang Neng pulang Neng kayak gitu. Ini kok bau ini kayak baunya Mimi kayak gitu. Iya. Nah kabar si Indra sendiri tuh Om Mukis tahu nggak kabarnya? Dia Dicerainya itu sama Bu Ana itu. Saya Bu Ana, dia kan banyak dicari oleh debt collector, dicari oleh orang-orang gitu lah. Ya. Dia itu udah nggak muncul lagi. Pokoknya Bu Ana itu udah nggak mau lihat lagi. Jadi Bu Ana itu pikirannya udah terbuka dan ternyata itu kata Bang Adi Ahmad yang Ustadz itu kan ini Bu Ana ini ketutup matanya, dalam arti ketutup auranya. Dia itu kayak apa ya, maaf tanda kutip kayak dipelet kayak gitu. Si Indra iya, kan ngincer hartanya doang. Iya, karena emang yang kaya si Bu Ana ya. Iya, Bu Ana yang kaya. Jadi si Indra cari shortcutnya daripada macarin anaknya nggak tahu dapat apa enggak. Iya, macarin ibunya nih, hartanya banyak nih. Soalnya Mimi sendiri kan tinggal di kontrakan. Bu Ananya tinggal di rumah agak gedean. Soalnya kan kadang Bu Ana itu kadang ngadain apa kayak pengajian, kayak kumpul-kumpul RT, kumpul apa rumahnya gede gitu. Dia tinggal di situ sama pembantunya gitu. Oh iya. Nah itu berarti bapaknya si Mimi itu udah meninggal ya? Karena dia pensiunan atau Iya, pensiunan. Udah meninggal tuh? Udah meninggal. Makanya Bu Ana itu mau nikah. Kalau nikah resmi kan udah nggak dapat pensiunan, makanya maunya nikah di bawah tangan, nikah secara agama gitu. Nah, biasanya berhenti tuh kalau dia udah menikah sama suami baru ya. Udah nggak dapat. Itu kalau Mimi kira-kira meninggal itu di usia umur berapa sih dia? Dia masih muda sih, kurang lebih umur 23-an. Iya. Berarti si Indra pun umurnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh, sekitar 25-26. Makanya Bu Ana itu nikah sama Brondong kayak gitu kan. Mungkin Bu Ana udah 40-an lebih kali. Lebih, hampir 50-an. Nikah sama umur 20. Iya. Wah, udah jalan sama anaknya ya. Iya. Itu juga tadinya Indra itu pacarnya anaknya, jadian sama dia. Iya, wah gila. Emang kalau pengalaman dari Om Mukis nih, ada aja nih yang selalu. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ngeliat Om Mukis ini pernah cerita juga tentang pesugihan Dewi Lanjar. Itu pengalaman pribadi Om Mukis saat mau mencoba jadi orang kaya ya. Bener. Tapi akhirnya gagal ya. Gagal. Itu kan bisa nonton video lamanya Om Mukis. Satu lagi apa Om Mukis? Tuyul. Tuyul ya. Iya, pesugihan tuyul itu Om Mukis ceritain saat dia nemenin temennya mencari pesugihan tuyul. Di salah satu daerah di Jogja. Ya, nanti thumbnailnya gue tampilin lah kalau mau nonton video lamanya Om Mukis. Nah kali ini dia cerita kejadian saat di Jakarta ya. Iya benar. Pas lagi kerja di IO. Iya. Dan itu epic juga ya kontrak. Ini kontrakan berarti yang bayar si perusahaan. Si perusahaan kita yang IO itu kan saya cuma dikontrak 6 bulan. Iya. Oke. Jadi buat kalian abis nonton video ini bisa nonton video lainnya Om Mukis. Dan juga Om Mukis ini ada hobi reptil yang mau dipromoin kan Om Mukis? Benar. Ya, jadi saya punya anak itu punya channel itu Animal Kids. Animal Kids nama channelnya. Iya, jadi anak-anak penyuka hewan, segala binatang. Gitu. Iya, jadi buat kalian yang suka-suka sama hewan tuh reptil banyak tuh ya. Iya benar. Itu bisa mampir ke channelnya anaknya Om Mukis. Iya. Animal Kids. Animal Kids namanya. Iya, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Mampir dan juga subscribe, jangan lupa. Oh iya benar itu harus. Oke, Om Mukis ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke penonton Pasukan Lentera Malam nih? Yang penting jangan sampai terlewatkan cerita Lentera Malam itu bagus-bagus. Mantap nih. Sampai saya waktu itu ngadain acara seminar tentang pesugihan. Itu tuh banyak orang itu, wah ini yang di cerita seminar malam Lentera Malam ya, pas ada acara seminar malam waktu di daerah Salatiga. Iya. Itu saya pernah dengar nih di Lentera Malam, dia bilang gitu. Jadi sebelum saya sampai itu dia ada yang nyeletuk, ini mah cerita di Lentera Malam gitu. Padahal kan dia tahu kalau saya itu jadi bintang tamu di Lentera Malam. Iya. Oke, berarti nonton juga dia. Iya, penggemarnya banyak banget dia. Iya. Nah, karena Om Mukis beberapa waktu lalu ini pernah ngisi seminar di salah satu kampus yang ada di Salatiga, benar. Dan itu pembahasan tentang hal mistis dan Om Mukis mengulas lagi kisahnya waktu ikut pesugihan Dewi Lanjar. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton video sebelumnya tentang pesugihan Om Mukis yang Dewi Lanjar. Oke, paling video malam ini cukup segitu aja. Makasih banget nih Om Mukis udah mampir lagi di Lentera Malam nih. Iya, jadi buat kalian tonton video Om Mukis yang sebelumnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi mungkin kalau gue nggak lupa ya. Nanti tonton aja video lamanya. Dan satu lagi sebelum kalian close, gue mau infoin juga nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Om Mukis ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Nanti kalian DM aja bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Om Mukis izin pamit. Bye.
Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.